Swastiastu Pak Gede. Om Swastiastu Pak Komang. Selamat siang Pak Gede, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, selamat siang Pak Komang. Kabar hari ini sangat baik Pak Komang. Baik, semoga Pak Gede selalu dalam keadaan sehat nantinya. Nah, dalam proses cooking nanti ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Gede, karena Pak Gede nanti akan melakukan proses cooking terhadap teman sejawatnya. Yang pertama yaitu kita diskusikan berkaitan dengan rubrik penilaiannya, yaitu percakapan menggunakan alur kata dan juga menggunakan prinsip cooking, yaitu kemitraan, kemudian kreatif, dan juga bagaimana nanti memaksimalkan potensi yang ada dalam diri uji. Itu yang pertama. Yang kedua, kompetensi apa yang nanti Pak Gede kembangkan dalam proses coaching nanti? Kompetensi yang saya kembangkan ini ada 3 Pak Komang. Yang pertama itu presensi, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu adalah menggali potensi dari coaching. Baik, jadi ada 3. Nah, dari ketiga tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik nanti akan Pak Gede kembangkan dalam proses coaching nanti? Kalau secara spesifik yang nanti saya kembangkan di sini cuma ada 2 Pak Komang. Yang pertama itu terkait presensi, dan yang kedua itu mendengarkan secara aktif. Baik Pak Gede, yang terakhir yaitu apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses cooking nanti? Oke. Indikator ketercapaian di sini yang saya harapkan di mana memberdayakan coach dalam menemukan sebuah solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Baik, jadi intinya adalah bagaimana memberdayakan uji sendiri untuk menghasilkan solusi. Begitu Pak Gede ya. Baik, semoga nantinya proses ujinya bisa berjalan dengan lancar, dan saya tutup dengan mengaturkan para musanti. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu Pak Gusti. Om Swastiastu Pak Gede. Selamat pagi Pak Gusti. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Pak? Oke, sangat luar biasa ya, sehat. Sudah makan Pak Gusti? Sudah 2 kali Pak. Oke, di sini terima kasih atas kehadirannya. Di sini kita akan mengadakan percakapan, nggak lama Pak Gusti, cuma kurang lebih 10 atau 15 menit. Oke, baiklah Pak Gusti, apa yang ingin Bapak sampaikan pada percakapan hari ini? Terima kasih Pak Gede. Jadi pada percakapan hari ini saya ingin menyampaikan tentang proses pembelajaran di kelas saya Pak, di mana anak-anak itu sangat rendah sekali dalam partisipasi proses pembelajarannya dan cenderung kurang aktif Pak, aktif pasif dalam proses pembelajaran. Berarti rendahnya partisipasi siswa dalam proses pembelajaran Pak Gusti. Iya. Oke. Kemudian hasil dari percakapan hari ini apa yang Bapak inginkan? Jadi yang saya inginkan adalah bagaimana siswa saya dalam kelas untuk dalam proses pembelajaran kimia tentunya akan lebih aktif lagi, sehingga nanti dalam proses penilaian dan juga ketercapaian kompetensi anak itu bisa lebih baik lagi. Oke, berarti Bapak mengharapkan siswanya lebih aktif. Oke. Baiklah Pak Gusti. Kalau menurut Pak Gusti, kondisi ideal siswa yang aktif itu bagaimana Pak Gusti? Jadi kondisi ideal siswa yang saya harapkan nanti dalam proses pembelajaran itu adalah bagaimana siswa bisa berpartisipasi dalam proses pembelajaran dengan diskusi kelompok, saling bertanya, lalu ada proses tanya jawab, dan juga nanti anak bisa saling berbagi dengan temannya terkait dengan materi yang saya sampaikan dan ajarkan dalam kelas Pak. Berarti berpartisipasi aktif Pak dalam proses pembelajaran, baik berupa diskusi nanti, kemudian kerja kelompok. Oke. Terus kondisi sekarang di kelas Bapak bagaimana Pak Gusti? Selama saya mengajar Pak, tentu karena saya mengajar kimia ini dan ada materi-materi yang bersifat abstrak Pak, seperti misalkan penyetaraan reaksi redox itu anak sangat cenderung pasif sekali, dan mungkin saya menggunakan metode ceramah yang menteri anak-anak, dan itu saya lakukan karena melihat materinya itu harus banyak bimbingan. Nah, tentu partisipasi anak-anak itu nanti
nanti dalam proses pembelajaran agak kurasa gitu. Di sini Bapak tadi menyampaikan ada materi abstrak. Ya. Materi abstrak yang Bapak maksud itu bagaimana Pak? Abstrak itu adalah materi-materi yang susah kita cari dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan dalam proses penyetaraan reaksi redoks itu, tentu kita tidak bisa mencari contoh yang nyata di dalam kehidupan kita. Itu pun harus kita dampingi terus-menerus, karena itu berupa konsep-konsep yang perlu dijalankan untuk anak-anak dalam proses reaksi yang berikutnya Pak. Berarti seperti yang Bapak tadi ucapkan nanti akan mengkaitkannya dengan materi-materi yang bersifat nyata Bapak nih. Contohnya gimana Pak Gusti? Untuk reaksi redoks itu mungkin nanti saya akan ambilkan contoh reaksi yang sederhana. Dan saya akan cari mungkin yang dalam kehidupan sehari-hari Pak. Misalkan ada tentang reaksi pengelasan logam dan sebagainya, mungkin itu kita bisa ambil sebagai contoh. Mungkin anak bisa mungkin termotivasi Pak ya, mungkin Pak ya. Dan juga saya akan menggunakan tutor sebaya mungkin Pak, sehingga anak-anak yang sudah mampu untuk menerapkan itu bisa membagi atau sharing dengan temannya untuk konsep-konsep dasar yang perlu disampaikan untuk teman-teman itu. Tadi nanti lebih keseharian Pak ya. Terus ada metode yang membahas tentang keseharian tersebut Pak? Untuk metode yang mungkin bisa dilakukan kali Pak ya, mungkin saya yang paling cocok rasanya adalah teman sebaya Pak ya. Ya, sehingga dengan teman-teman yang sudah bisa itu bisa mengeluarkan ilmunya kepada teman-temannya, dan itu bisa menjadi aktivitas proses pembelajaran bisa meningkat. Dan saya akan berusaha untuk mendampingkan anak sehingga nanti pembuatan konsepnya itu bisa berjalan dengan baik. Oke, nanti mungkin Bapak akan memakai metode tutor sebaya Pak ya, Pak. Transfer ilmu antara siswa satu dengan siswa yang lain. Oke, kemudian apa yang harus Bapak siapkan untuk metode tersebut? Jadi yang perlu saya siapkan mungkin ini Pak ya. Mungkin yang pertama adalah membuat suatu rancangan pembelajaran yang nanti kita akan menjadi beberapa kelompok, dan kelompok itu kita akan buatkan yang ada siswa yang mahir dalam satu kelompok, sehingga siswa yang mahir tersebut atau yang sudah mempunyai kompetensi yang bagus bisa menularkan ke teman-temannya. Selain itu juga saya akan berusaha untuk mungkin membuatkan KPD kali Pak ya. KPD yang anak bisa berdiskusi dalam kelompok sehingga nanti aktivitasnya akan lebih. Oke, berarti Bapak akan membuat sebuah rancangan pembelajaran yang terkait tutor sebaya, kemudian akan coba memakai KPD juga. Oke, sangat bagus Pak Gusti. Kemudian apa yang bisa memastikan hal tersebut bisa berjalan Bapak? Mungkin ketercapaian yang nanti membantu dalam proses itu dilihat dari bagaimana pemahaman siswa terhadap materi. Nah, mungkin nanti bisa saya selingi dengan beberapa kuis Pak, yang dasar untuk memantau apakah anak sudah mencapai atau belum tentang kompetensi tersebut. Oke, berarti nanti Bapak akan menggunakan sebuah kuis di dalam melihat ketercapaian dari siswanya. Oke. Kemudian kapan akan dilakukan Pak? Mungkin minggu ini Pak. Ada jadwal untuk pelajaran kimia itu hari Rabu dan hari Kamis. Di hari Rabu akan saya coba di kelas MIPA 1 dulu, sehingga nanti saya akan melihat refleksi seperti apa nanti, sehingga nanti untuk pertemuan berikutnya saya bisa meningkatkan lagi untuk prosesnya sehingga pembelajaran lebih aktif lagi. Oke, berarti minggu ini Pak ya, cepat nih. Oke, terus ada yang perlu untuk membantu Bapak? Mungkin tutor dari teman sebaya Pak ya, atau SDMGB saya yang sudah pengalaman mengajarkan hal itu, sehingga nanti saya bisa berdiskusi dengan beliau untuk saling berkomunikasi bagaimana merancang pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa. Oke, berarti Bapak akan mencoba dengan rekan sejawatnya. Terus
Dari hasil percakapan tadi Bapak, ini pertanyaan terakhir, apa yang Bapak bisa simpulkan? Jadi dari percakapan tadi saya sudah bisa mencari solusi terhadap bagaimana meningkatkan aktivitas dan juga partisipasi siswa dalam proses pembelajaran kita. Oke, sangat bagus Pak Gusti. Terima kasih atas waktunya Pak Gusti. Sampai ketemu di coaching berikutnya. Saya sangat sudah tak sabar menunggu hasilnya. Saya tutup dengan para musanti. Om Santi. Om Santi. Baik Pak Gede, tadi proses coachingnya sudah sangat luar biasa sekali dan sudah berjalan dengan lancar. Dari proses coaching tersebut, apa yang sudah Pak Gede lakukan? Oke. Yang sudah saya lakukan selama proses coaching tersebut, di sini saya sudah memakai percakapan sesuai dengan alur cerita Pak Komang, di mana di sana saya sudah menyampaikan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, jadi indikator ketercapaiannya apa Pak Gede? Di sini indikator ketercapaiannya adalah coachingnya sudah menemukan solusi dari masalah-masalah yang dia hadapi. Baik, jadi berdasarkan dari hasil pengamatan yang saya lakukan kepada Pak Gede, Pak Gede memang sudah tepat sekali, sudah melakukan alur percakapan kita dengan baik dan juga sudah menggali potensi dari uji tersebut sehingga uji sudah dapat menghasilkan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, untuk kedepannya Pak Gede, potensi apa yang ingin lagi Pak Gede kembangkan intinya? Kedepannya yang saya ingin kembangkan di sini adalah mengajukan pertanyaan berbobot Pak Komang, di mana saya mau menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang nanti saya ajukan ke coachingnya. Baik, jadi yang ingin dikembangkan adalah pertanyaan berbobot ya, yang tentu nantinya mengarahkan uji untuk menghasilkan solusi yang tepat seperti itu. Baik Pak Gede, terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi di proses coaching selanjutnya.